Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Afdalia Mahata, NIM 18130100096 dari kelompok 4 ingin menjelaskan materi tentang perjanjian jual beli. Baiklah, jual beli adalah perjanjian timbal balik dalam mana pihak yang satu atau si penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang. Sedangkan pihak yang lainnya atau si pembeli berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457 sampai dengan pasal 1450 KUH Perdata. Yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu persetujuan dengan nama pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain untuk membayar harga yang dijanjikan itu terdapat dalam pasal 1457 KUH Perdata. Dalam 1493 NBW, perjanjian jual beli adalah persetujuan di mana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan kepada pembeli suatu barang sebagai miliknya dan menjamin pembeli mengikat diri untuk membayar harga yang diperjanjikan. Poin kedua, momentum terjadinya kontrak jual beli. Pada dasarnya, terjadi kontrak jual beli antara pihak penjual dan pembeli adalah pada saat terjadinya persesuaian kehendak dan pernyataan antara mereka tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar lunas. Itu terdapat dalam pasal 1458 KUH Perdata. Penyerahan ini tergantung jenis bendanya. Yang pertama itu ada benda bergerak, yang kedua itu piutang atas nama dan benda tak bertubuh, yang ketiga benda tidak bergerak, yang keempat benda atau barang yang sudah ditentukan itu terdapat dalam pasal 1460 KUH Perdata, yang kelima benda menurut berat, jumlah atau ukuran, terdapat pasal 1461 KUH Perdata, yang keenam jual beli tumpukan, yang ketujuh jual beli percobaan, yang kedelapan jual beli dengan sistem pancar. Baik, materi selanjutnya itu tentang subjek jual beli. Pada dasarnya, semua orang atau badan hukum dapat menjadi subjek dalam perjanjian jual beli, yaitu bertindak sebagai penjual dan pembeli, dengan syarat yang bersangkutan telah dewasa atau sudah menikah. Namun, secara yuridis ada beberapa orang yang tidak diperkenankan untuk melakukan perjanjian jual beli. Seperti yang pertama itu jual beli antara suami istri. Yang kedua jual beli oleh para hakim, jaksa, advokat, pengacara, jurusita dan notaris. Yang ketiga pegawai yang memangku jabatan umum. Materi selanjutnya itu objek jual beli. Yang dapat menjadi objek dalam jual beli itu adalah semua benda bergerak dan tidak bergerak, baik menurut tumpukan, berat, ukuran, dan timbangannya. Sedangkan yang tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan yaitu adalah yang pertama itu benda atau barang orang lain. Yang kedua, barang yang tidak diperkenankan oleh undang-undang seperti jual beli narkotika. Yang ketiga, bertentangan dengan ketertiban. Dan yang keempat itu kesusilaan yang baik. Poin selanjutnya, hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian jual beli. Hak dan kewajiban penjual menurut pasal 1457 KUH Perdata, hak penjual adalah menuntut harga pembayaran atas barang-barang yang diserahkannya kepada pembeli. Sedangkan kewajiban penjual adalah menyerahkan barang ke dalam kekuasaan dan kepunyaan si pembeli dan menanggung terhadap barang yang dijual itu. Poin selanjutnya, hak dan kewajiban pembeli. Hak pembeli adalah menuntut penyerahan barang yang telah dibelinya dari si penjual. Sedangkan kewajibannya adalah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana yang ditetapkan di dalam perjanjian. Resiko dalam perjanjian jual beli. Resiko adalah kerugian yang timbul di luar kesalahan salah satu pihak. Resiko dalam perjanjian jual beli tergantung pada jenis barang yang diperjualbelikan.
Yang pertama itu bisa kayak barang telah ditentukan, barang tumpukan, atau barang yang dijual berdasarkan timbangan, ukuran, atau jumlah. Nah, apabila seseorang membeli barang yang telah ditentukan, resiko akan ditanggung oleh pembeli sejak terjadinya kesepakatan, walaupun barang tersebut belum diserahkan kepada pembeli. Berakhirnya perjanjian jual beli menurut Abdul Qadir Muhammad. Berakhirnya jual beli secara normal adalah setelah penjual dan pembeli memenuhi kewajiban masing-masing sesuai dengan kesepakatan mereka. Tetapi secara tidak normal ada beberapa hal yang dapat mengakibatkan perjanjian jual beli berakhir atau putus. Hal-hal tersebut adalah segala hak dan kewajiban dari masing-masing pihak terpenuhi sesuai dengan perjanjian. Kedua belah pihak sepakat untuk memutuskan perjanjian setelah adanya pengiriman atau penerimaan. Yang ketiga, pemutusan perjanjian secara sepihak. Poin terakhir adalah contoh surat perjanjian. Di sini saya mengambil jual beli barang. Baik, kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan ikatan perjanjian jual beli di mana syarat dan ketentuan itu diatur dalam 9 pasal. Yang pertama itu pasal 1 yaitu jenis barang, pasal 2 jaminan, pasal 3 harga barang, pasal 4 cara pembayaran, pasal 5 pengiriman barang, pasal 6 sanksi atas keterlambatan pengiriman barang, pasal 7 force majeure, pasal 8 penyelesaian perselisihan, pasal 9 penutup. Untuk untuk akta jual beli contoh yang lebih lengkapnya ada di dalam makalah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.